Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Caturia Pratiwi dengan NIM 241222013, jurusan Manajemen semester 5. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Soal pertama, PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tapi khawatir dengan resiko operasional dan penyakit ternak. Identifikasi resiko utama yang dihadapi bisnis dan usulkan strategi mitigasi resiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Ada beberapa resiko utama yang dihadapi bisnis tersebut, yaitu 1. Banjir dan kerusakan infrastruktur. Wilayah rawan banjir akan beresiko tinggi terhadap kerusakan fisik kandang, fasilitas penyimpanan pakan, dan sistem distribusi air bersih yang vital bagi ayam. Kedua, penyakit dan kesehatan ternak. Banjir dapat membawa berbagai patogen dan menciptakan kondisi yang memungkinkan berkembangnya penyakit ternak seperti flu burung, cacing parasit, dan infeksi bakteri lainnya. Ketiga, gangguan pada rantai pasokan. Terjadi penurunan kemampuan untuk mendapatkan pasokan pakan ternak, bibit ayam, atau alat-alat peternakan selama musim hujan. Keempat, kehilangan produksi. Banjir dapat menyebabkan kerugian akibat ayam yang mati atau tidak dapat dipasarkan, serta gangguan pada siklus produksi yang menurunkan hasil panen. Kelima, peningkatan biaya operasional. Biaya untuk pemeliharaan fasilitas anti banjir dan pengobatan ternak yang terinfeksi penyakit akan semakin tinggi. Kemudian, strategi mitigasi resiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis, yaitu pertama, desain dan pembangunan infrastruktur tahan banjir. Membuat kandang ayam dan fasilitas lainnya berada di atas permukaan tanah yang lebih tinggi, menggunakan bahan bangunan tahan air, serta sistem drainase yang baik untuk mencegah genangan air di area peternakan. Kedua, manajemen kesehatan ternak yang ketat. Melakukan vaksinasi rutin dan pemeriksaan kesehatan ayam untuk mencegah penyakit yang berhubungan dengan banjir, seperti diare dan infeksi parasit. Ketiga, diversifikasi lokasi dan rantai pasokan. Menjalankan peternakan di beberapa lokasi berbeda untuk mengurangi dampak resiko lokal, serta membangun jaringan distribusi pakan dan bibit ayam yang fleksibel dengan pemasok dari berbagai wilayah. Keempat, pengelolaan keuangan yang bijak. Menyusun dana darurat untuk menghadapi kerugian akibat bencana alam atau kerusakan fasilitas. Selain itu, dapat mendaftar asuransi peternakan. Kelima, pendidikan dan pelatihan karyawan. Menyediakan pelatihan maupun melatih karyawan untuk dapat segera merespon bencana banjir, seperti melakukan evakuasi ternak dan penyelamatan barang-barang penting. Soal kedua, sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 513 juta. Proyeksi arus kas bersih tahunan adalah 163 juta selama 5 tahun. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. Hitung nilai sekarang NPV. Jika IRR proyek adalah 14%, maka proyek ini layak dijalankan dan apa alasannya? Yang dilakukan pertama adalah menghitung NPV. Di tampilan sudah tertera rumus NPV. Jadi kita masukkan saja biaya investasi awal 513 juta, arus kas tahunan 163 juta, tingkat diskonto 12% atau 0,12, periode proyek 5 tahun. NPV sama dengan 163 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 1 dan seterusnya sama sampai pangkat 5. Hasil penjumlahan dikurangi biaya investasi awal sehingga hasil akhir sebesar 74.381.80,11. Untuk memutuskan apakah proyek ini layak dijalankan, maka perlu membandingkan IRR dengan tingkat diskonto. Jika IRR lebih dari tingkat diskonto, maka proyek dianggap layak. Sebaliknya, jika IRR lebih rendah dari tingkat diskonto, maka proyek tidak layak untuk dijalankan. Karena IRR proyek ini 14%, tingkat diskonto 12%, maka tentu saja proyek ini layak dijalankan.
Soal ketiga, sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 113 juta, pendapatan per bulan diproyeksikan 33 juta dengan biaya operasional 25 juta. Hitung waktu balik modal atau payback period, dan apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun. Kita masukkan rumus period investasi awal dibagi laba bersih bulanan. Sebelumnya, pendapatan per bulan yaitu 33 juta dikurangi biaya operasional per bulan 25 juta menjadi 8 juta sebagai laba bersih bulanan. Kemudian 113 juta dibagi 8 juta, hasilnya adalah 14,125 bulan atau jika dibulatkan menjadi 14,13 bulan. Jika dikonversi ke tahun maka dibagi 12 bulan sehingga waktu balik modal adalah 1 tahun 2 bulan. Tentu saja usaha ini layak dijalankan karena waktu balik modal lebih cepat dari perkiraan yang diharapkan yaitu 2 tahun. Soal keempat, sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 63 juta per bulan dan biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsi adalah 50.000. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point atau BEP? Jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Menggunakan rumus BEP, unit sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Diketahui biaya tetap 63 juta, biaya variabel per porsi 25.000, harga jual per porsi 50.000. Kita masukkan rumus BEP tadi yaitu 63 juta per 50.000 dikurangi 25.000 dan dijumlahkan. Hasil akhirnya adalah 2.520 porsi. Jadi jumlah yang harus dijual untuk mencapai BEP adalah 2.520 porsi. Lalu, apakah bisnis ini menguntungkan apa tidak jika rata-rata penjualan 2.000 porsi? Untuk menjawabnya, kita hitung dengan rumus penjualan total, biaya variabel total, dan total biaya. Penjualan total sama dengan 50.000 dikali 2.000 sama dengan 100 juta. Biaya variabel 25.000 dikali 2.000 sama dengan 50 juta. Total biaya 63 juta ditambah 50 juta sama dengan 113 juta. Kemudian masukkan rumus ke laba bersih yaitu 100 juta dikurangi 113 juta sama dengan minus 13 juta. Kesimpulannya, bisnis ini tidak menguntungkan karena akan mengalami kerugian sebesar 13 juta per bulan jika rata-rata penjualan hanya 2.000 porsi. Bisnis ini akan menguntungkan jika tingkat penjualan aktual berada di atas titik impas atau BEP. Soal kelima, sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki 2 pilihan lokasi. Pertama, lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Kedua, lokasi B jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan. Sebelumnya, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ialah 1. Akses ke bahan baku. Lokasi dekat dengan pemasok bahan baku akan mengurangi biaya transportasi, sedangkan lokasi yang jauh dari pemasok bahan baku akan membutuhkan biaya transportasi lebih tinggi dan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku. Kedua, akses ke pasar utama. Lokasi dekat dengan pasar utama mempermudah distribusi produk, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan efisiensi dalam memenuhi permintaan pasar. Sedangkan lokasi yang jauh dari pasar utama dapat menyebabkan waktu distribusi yang lebih lama dan biaya logistik yang lebih tinggi. Ketiga, biaya transportasi. Biaya transportasi yang tinggi bisa mengurangi margin keuntungan, sedangkan biaya transportasi yang lebih rendah akan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Keempat, ketersediaan infrastruktur
Pastikan kedua lokasi memiliki infrastruktur yang mendukung seperti jalan yang baik, pasokan energi yang stabil, dan akses ke fasilitas pengolahan limbah. Kelima, tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja terampil dan biaya upah pekerja dapat bervariasi tergantung lokasi. Pilihan lokasi, lokasi A, kelebihannya biaya bahan baku lebih rendah karena dekat dengan pemasok dan pasokan bahan baku lebih stabil. Kekurangannya, biaya distribusi produk lebih tinggi karena jauh dari pasar utama, serta mungkin membutuhkan sistem logistik yang lebih rumit. Lokasi B, kelebihannya ialah biaya distribusi produk lebih rendah karena dekat dengan pasar dan perusahaan dapat dengan cepat memenuhi permintaan pasar. Kekurangannya ialah biaya bahan baku lebih tinggi dan pasokan bahan baku bisa terhambat yang dapat mengganggu produksi. Rekomendasi saya, jika biaya bahan baku dan keandalan pasokan lebih penting, maka lokasi A lebih disarankan dengan pertimbangan membangun fasilitas distribusi di pasar utama. Dan jika kemudahan distribusi ke pasar dan waktu respon pasar lebih penting, maka lokasi B bisa menjadi pilihan dengan memastikan pengelolaan yang baik terhadap pengadaan bahan baku dari pemasok. Baik, sekian dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.